Ini itu adalah wawancara khusus dari paslon nomor urut 02 atau capres nomor 02 Pak Prabowo Subianto yang tadi sudah selesai beraktivitas pemirsa, sehingga tadi sebelumnya kita sudah mengetahui berdasarkan laporan rekaman kami sudah mencoblos dan juga sudah melakukan pencoblosan ini tadi di TPS Hambalang, kemudian melanjutkan aktivitasnya tadi berenang dan juga berbincang dengan rekan-rekan media. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Hanta dan juga Mas Arya Fernandes. Ini kan kalau kita lihat sampai saat ini kita masih terus menunggu. Apakah mungkin sudah ada perolehan suara? Jika boleh mungkin bisa dibunyikan belnya. Nah, pemirsa tampaknya ini dari Poltreking sudah ada perolehan suara. Boleh diupdate langsung Mas Hanta? Perolehan suara data masuk di data kita itu sudah 11 provinsi. 11 provinsi? 11 provinsi, Oke, tapi boleh dijabarkan? akumulasi baru sekitar 2% ya. Sudah masuk, bahkan di Sumatera, Indonesia Barat udah masuk nih. Ada dari Sumatera Utara, TPS yang sudah masuk, jadi cukup cepat ya. Bisa jadi TPS baru tutup, langsung mereka biasanya langsung menghitung pilpres dulu ya. Kemudian setelah Sumatera Utara, kami juga sudah masuk Jawa Tengah, ini Indonesia Barat ya. Jawa Timur juga sudah ada TPS yang masuk, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, nah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara juga sudah masuk. Nah, yang duluan tadi ada Papua dan Papua Selatan. Jadi total ada 11 provinsi sudah masuk. Oke, 11 provinsi sudah masuk. Ini sudah dari wilayah Indonesia Barat dan juga Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur ya Mas ya? Iya, betul. Sejauh ini 11 provinsi ini bagaimana kemudian perolehan suaranya dan juga berdasarkan akumulasi dari keseluruhan berarti 2% begitu? Iya, akumulasinya sekitar 2%. Jadi belum sangat jauh untuk membaca hasilnya, trennya. Tapi paling tidak sudah terlihat bahwa proses masuknya ke tabulasi kita itu sudah relatif merata di Indonesia bagian timur tadi sejak awal. Papua sudah masuk ke kita ya. Kemudian Indonesia bagian barat tadi sudah ada Bali, ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Selatan. Bahkan ini termasuk cepat, belum 1 jam TPS masuk. Saya cek sudah ada Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan ini kan Indonesia Barat. Kalau ternyata mereka tepat waktu tutupnya jadi jam 13.00, berarti memang biasanya urutannya di TPS itu yang dihitung duluan dari 5 itu biasanya Pilpres dulu. Nah, kalau dihitung Pilpres dulu memang ya sudah masuk ini Indonesia Barat seperti saya katakan. Di Sumatera dan di Jawa sudah masuk datanya. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan baru sekitar 2%. Oke, baru sekitar 2%, tapi lagi-lagi pemirsa kita belum bisa membocorkan ya arah suaranya ini kemana. Jadi sabar dulu pemirsa yang tentunya menyaksikan. Dari Mas Arya CSIS seperti apa? Apakah mungkin sudah masuk juga? Ya, data sudah masuk meskipun masih sangat rendah sekali ya, baru kurang 1,85%. 1,85%. 1,8%. Kebetulan CSIS dan Sirus melakukan hitung cepat di 2000 TPS sampling ya. Dan dari data 1,8% itu sebarannya paling tinggi memang Bali, NTB, dan NTT. Total dari sampel di sana sudah masuk 8,1%. Oke. Kemudian ada Maluku dan Papua ya sekitar 7,7%. Lalu ada Kalimantan dan selanjutnya. Jadi memang kita masih menunggu proses data masuk ya, dan kita perkirakan memang jam 3 mungkin perkiraan kita data masuk sudah di atas angka 60% ya, sehingga kita mulai bisa melihat trennya seperti apa, polanya seperti apa gitu. Oke, itu tadi dari CSIS dan juga Poltreking. Alphard juga sepertinya memiliki data terbaru. Ya, di sini indikator LSI juga sudah memiliki data baru ya. Kalau kita lihat tadi ada berapa nih dari indikator dulu. Jadi kalau tidak salah sudah ada sekian persen? 1,5%. 1,5 update-nya ya. Cuma memang sampel kami kan besar ya, 3.000 TPS. Oke, jadi lebih banyak. Lebih banyak, tetapi dari data yang masuk masih sangat fluktuatif karena memang kita tahu ya sampelnya besar dan data masuk juga masih sedikit. Oke. Tapi lagi-lagi polanya sepertinya tidak terlalu banyak berubah. Nanti kita bisa update setelah dibolehkan oleh KPU. Nah, betul. Tapi untuk sebarannya sudah kelihatan. Data masuk dari mana saja? Iya, sudah. Terutama Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Oke. Yang barat kan mungkin masih dalam proses penghitungan suara ya. Oke, diulang lagi tadi berapa persen, Mas? 1,5% data masuk 1,5% dari 3.000 TPS. LSI? Iya, kami menggunakan 2.000 TPS ya. 2.000 TPS sebagai sampel dengan asumsi ada sekitar 495.000 pemilih sebagai sampel ya. Jadi 495.000 pemilih yang teralokasi di 2.000 TPS dengan selang kepercayaan kurang lebih 99%, margin of error kurang lebih sekitar plus minus 1% ya. Dari data yang kami kumpulkan per detik ini
sudah ada sekitar 5,85% data masuk. 5,85%. Ya, 5,85% Dari dan 2000 memang, TPS? Ya, dari 2000 TPS dan tersebar hanya Banten DKI yang belum masuk. Ya. Oke, ini masih Ada beberapa 4,4 wilayah. tadi sebelum pas iklan. Ya. Tadi 4,4 sekarang sudah update lagi jadi Ya, sekarang data 5,85. mulai masuk, mulai cepat masuk, kurang lebih sekitar 5,85%. Dan bukan hanya di bagian Indonesia bagian timur, tengah, tapi beberapa wilayah di Indonesia bagian barat juga sudah masuk ya. Misalnya di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian data sudah masuk. Kecuali memang Banten sama DKI ya. Ini belum ada satupun data masuk. Oke, kalau kita lihat kan sebenarnya kita udah bisa melihat ya untuk sebenarnya tapi belum bisa dirilis begitu. Apakah kemudian jika nanti apakah ada wilayah-wilayah yang kemudian nanti akan mengubah peta sebaran tadi nih, sebaran suara tadi? Kita lihat nanti terutama di basis-basis pemilih yang besar atau basis-basis populasi yang gemuk ya, terutama di daerah yang kita sebut sebagai battleground ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karena 3 wilayah ini kalau kita hitung secara populasi, angkanya mendekati kurang lebih sekitar 45%. 3 provinsi ini aja. Sebetulnya kalau kemudian data dari 3 provinsi ini sudah masuk dengan sebaran yang proporsional, maka mungkin kita lebih firm untuk melihat bagaimana hasilnya. Tapi saya pikir ini masih cukup lama, masih jam 3 nanti ya, untuk bisa kita melihat tren data yang masuk. Tapi memang kita melihat bahwa sejauh ini ya trennya mulai stabil ya. Oke. Untuk data masuk, mohon maaf. Prof Burhan, kalau nanti jam 3 kita rilis, itu biasanya sudah berapa persen kalau perkiraan Anda? Saya tidak tahu persis ya, tapi dugaan saya sudah makin lebih cepat, terutama tambahan data dari Indonesia bagian Barat. Karena sekarang kan masih sangat terbatas karena baru selesai penutupan jam 13.00 dan mungkin masih banyak TPS di Indonesia bagian Barat yang sedang dihitung hasil pemilihannya. Jadi setelah nanti jam 3 setelah KPU memberi semacam keleluasaan buat kita untuk mengumumkan, dugaan saya datanya sudah cepat, sudah banyak yang bisa kita umumkan. Tadi sempat disinggung oleh Mas Aji soal Jawa yang populasinya tinggi, paling padat. Apakah ada provinsi lain yang juga bisa disebut sebagai provinsi kunci dalam perolehan quick count nanti? Ya, tentu populasi gemuk ya. Selain di Jawa, kita punya Sumatera Utara, itu provinsi dengan pemilih sekitar 5,1% dari total populasi pemilih nasional. Artinya provinsi terpadat keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian selain Sumut, kita nggak bisa mengabaikan Lampung, kemudian Sumsel, itu kurang lebih sekitar 3% dari populasi nasional. Kemudian Sulsel, kemudian juga kita punya provinsi padat seperti Riau, gitu ya. Itu beberapa provinsi penting karena kita tahu battleground dan jumlah pemilihnya besar. Dan itu belum masuk sampai sana ya data-data? Ada 1-2 tadi yang masuk, gitu ya. Ya betul. Cuma lagi-lagi data masuk apalagi di bawah 50% itu masih sangat fluktuatif, Alfat. Betul. Sebenarnya lebih nyaman kita bicara exit poll karena datanya udah di atas 90% yang masuk. Kalau exit poll 90%-an. Tapi sayangnya kita tidak bisa merilis exit poll karena berbeda ya untuk ininya ya. Oke, kalau tadi ada beberapa provinsi yang kemudian jadi provinsi kunci, lalu kemudian apakah ini perolehan suara dari para capres ini linear dengan perolehan suara partai, Mas Haji? Ya, nanti kita lihat komposisi ya setelah hasil quick count selesai. Karena kalau secara teknis penghitungan suara yang pertama dihitung adalah Pilpres, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk DPR RI ya, sehingga pasca penghitungan suara DPR RI kita bisa melihat dari hasil quick count perolehan suara masing-masing partai. Dari data itu kemudian bisa kita simpulkan sejauh mana kemudian irisan atau kesesuaian antara pilihan capres dengan partai politik ya. Sehingga memang kalau kita lihat menganalisa memang yang bisa kita pakai adalah data survei terakhir ya. Data survei terakhir kita itu menunjukkan memang ada beberapa pemilih konstituen partai yang konsisten memilih capres yang didukung oleh partainya ya. Terutama memang di barisan partai yang mendukung pasangan 02 ya. Tapi memang terjadi apa yang diistilahkan sebagai split ticket voting ya di beberapa pemilih partai ya. Nah, ini yang kemungkinan nanti kita bisa analisa setelah hasil quick count keluar, baru bisa sejauh mana kemudian kontribusi ya pemilih yang tidak konsisten memilih capres dengan partainya terhadap misalnya kemenangan atau kekalahan satu capres atau yang lain.